Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Tegar Nugraha Putra. Saya dari kelas D, NIM saya 23090098. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek saya, proyek UAS Data Mining. Oke, langsung saja. Pertama kita mengerjakan bagian regression, lalu pertama kita mendownload datasetnya dulu. Setelah itu kita reading datasetnya. Oke, terus kita masuk ke regression using classical machine learning. Nah, jadi di sini eh, prediksi saya R2 skor saya itu 0,9384. Nah, pada bagian ini fitur X itu dipisahkan dari label Y pada dataset pelatihan. Model gradient boosting regressor ini diinisialisasi dengan random step 42 untuk produktivitas dan kemudian dilatih menggunakan data pelatihan setelah model terlatih. Prediksi dilakukan pada fitur X dari data pengujian dan hasilnya disimpan dalam file CSV. Hasil regresi CSV performa model dievaluasi menggunakan R2 score pada dataset pelatihan. Nah, kita mengimpor model gradient boosting regressor, lalu kita mengimpor fungsi R2 score untuk mengevaluasi import pandas, lalu kita mengimpor juga pustakanya pandas. Nah, di sini kita pisah dulu fitur dan labelnya, lalu langsung di modeling. Setelah itu kita prediksi ke data testing, lalu simpan prediksi. Setelah itu kita evaluasi kalau mau validasi internal, bisa split train, jadi train atau tes juga. Nah, hasil yang keluar adalah R2 score itu 0,9384. Hasil yang tercantum itu mendekati 1. Ini menunjukkan bahwa model gradient boosting regressor memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variabilitas data pelatihan, yang mengindikasikan fit yang kuat terhadap data yang digunakan untuk melatihnya. Setelah itu kita lanjut ke A2, yaitu regression using deep learning. Prediksi yang saya dapat itu adalah 0,0075. Nah, kita mengimport TensorFlow, lalu sequential, dense, min, max scalar, dan R2 score-nya. Pertama-tama kita scaling datanya dulu. Setelah itu kita build modelnya. Setelah itu lagi kita compile dan training datanya. Nah, baru kita masuk ke prediksi dan evaluasi dan prediksi tes data. Nah, interpretasi output 0,0075 ini sangat rendah, yang berarti ini mengindikasikan bahwa model deep learning yang diterapkan ini tidak mampu menangkap pola dalam dataset ini secara efektif. Hal ini mungkin disebabkan oleh kesederhanaan dataset, di mana model yang lebih kompleks mungkin mengalami overfitting atau kesulitan dalam menemukan hubungan yang linear atau sederhana, atau memerlukan tuning hyperparameter yang lebih ekstensif. Oke. Dan selanjutnya kita lanjut ke klasifikasi. Nah, di klasifikasi ini ada image classification. Pertama-tama kita download dan siapkan dulu datasetnya. Ini dari template-nya. Nah, kita masuk ke B1A, itu image klasifikasi menggunakan machine learning klasik. Untuk klasifikasi citra ini, kami menggunakan dataset animal 10. Nah, dalam pendekatan ini saya menggunakan ekstraksi fitur LBP atau Local Binary Pattern dan model klasifikasi klasik seperti SFC dan Random Forest Classifier. Pada sel pra pemrosesan, fungsi proses single image LBP itu dirancang untuk membaca citra, mengubah ukurannya menjadi 64 kali 64 pixel dan mengekstraksi fitur LBP. Proses ekstraksi fitur ini dioptimalkan untuk menjalankan secara paralel menggunakan ekstrak fitur LBP paralel. Setelah itu fitur diekstraksi label citra di encode menggunakan label encoder. Nah, di sini kita mengimpor modul OS,
dan mengimport pustaka NumPy, mengimport EM-READ untuk membaca citra, lalu kita mengimport resize untuk mengubah ukuran citra, kita juga mengimport local binary pattern untuk ekstraksi fitur, dan lalu kita juga mengimport label encoder untuk labelingnya. Kita juga mengimport TKDM untuk progress bar, dan mengimport modul warning, lalu mengimport juga paralel dan delay untuk pemrosesan paralel. Setelah itu kita mengabaikan user warning di sini. Nah, lalu kita masukkan fungsi untuk memproses citra 1 dan mengekstraksi fitur LBP. Setelah itu kita masuk ke fungsi untuk mengekstraksi fitur LBP secara paralel. Ini. Nah, setelah itu kita menentukan path datasetnya. Ini path-nya. Lalu kita mengekstraksi fitur ini dari data pelatihan. Lalu mengekstraksi fitur dari data pengujian. Setelah itu kita print dimensi fitur yang diekstraksi. Nah, pada model SVC dan Random Forest Classifier ini dilatih menggunakan fitur LBP yang diekstraksi dan label yang di-encode. Prediksi dilakukan pada data pengujian dan F1 score dihitung untuk kedua model. Nah, di sini kita import SVC, lalu import model Random Forest Classifier, lalu mengimport fungsi F1 score-nya, dan mengimport label encoder-nya. Setelah itu kita menginisialisasi label encoder, lalu menampilkan pesan. Setelah itu kita menampilkan F1 score-nya. Nah, di sini kita juga menampilkan pesan model RF Random Forest Classifier-nya. Lalu di sini kita juga melatih modelnya juga. Nah, setelah itu kita menampilkan F1 score terbaik dari kedua modelnya. Nah, hasil yang diperoleh dari model klasik adalah 0,2824. Nah, nilai F1 score ini relatif rendah, yang menunjukkan bahwa fitur LBP ini mungkin kurang representatif untuk menangkap perbedaan kompleks antar kelas hewan pada dataset ini. Model klasik memiliki keterbatasan dalam mengklasifikasi citra dengan variasi tinggi. Setelah itu kita masuk ke B1B, yaitu image classification menggunakan deep learning. Nah, untuk klasifikasi citra menggunakan deep learning ini, saya menerapkan pendekatan transfer learning dengan model MobileNet V2. Pertama, kita mengimport modul OS, lalu mengimport library NumPy, mengimport TensorFlow, mengimport modul keras dari TensorFlow juga, lalu kita mengimport fungsi pre-processing khusus MobileNet V2. Nah, setelah itu kita menentukan ukuran citra dan ukuran batch-nya. Lalu kita menentukan path dataset, pelatihan dan pengujian. Lalu kita membuat objek dataset dari direktori pelatihan. Setelah itu kita membuat objek dataset dari direktori. Nah, setelah itu kita membuat fungsi untuk menerapkan prosesinya. Lalu menerapkan fungsi processing pada datasetnya. Setelah itu kita gabungkan semua label dari dataset. Di sini kita print dataset training siap. Itu untuk menampilkan informasi dataset pelatihan. Dan ini untuk testing siapnya. Lalu kita print juga jumlah kelas dan kita menampilkan shape label pengujiannya. Nah, setelah itu model deep learning pada sel kedua ini dibangun dengan pendekatan transfer learning. MobileNet V2 dimuat tanpa lapisan klasifikasi teratas dan lapisannya dibekukan.
Kemudian, lapisan global average pooling dua dimensi ini, dua lapisan dense dengan aktivasi ReLU dan lapisan dropout ditambahkan di atas model dasar untuk tugas klasifikasi. Model dikompilasi dengan optimizer Adam dan fungsi loss sparse categorical cross entropy. Proses pelatihan dilakukan selama 10 epochs dengan verbose sama dengan 0. Di sini kita akan mengimpor library NumPy, lalu mengimpor TensorFlow, mengimpor model mobile NetV2, lalu kita mengimpor kelas model, kita import semua yang dibutuhin. Nah, lalu kita menentukan ukuran citra, ukuran batch-nya. Setelah itu kita membuat model MobileNet V2 yang telah dilatih, lalu menggunakan bobot dari ImageNet. Setelah itu kita membangun model sekuensial dengan menambahkan lapisan custom di atas base model. Nah, setelah itu kita menampilkan pesannya dan mengkompilasi model dengan optimizer Adam. Lalu melatih model menggunakan dataset pelatihan dan lalu melakukan prediksi probabilitas kelas pada dataset pengujian dan lalu menghitung F1 score sama menampilkan F1 score-nya. Hasil dari B1B, F1 score-nya itu dapat di 0,9196. Nah, nilai F1 score yang sangat tinggi ini menegaskan bahwa pendekatan deep learning dengan transfer learning sangat efektif untuk klasifikasi citra. Model mampu mengekstraksi dan mempelajari fitur-fitur visual yang kompleks dari citra, menghasilkan performa klasifikasi yang jauh lebih superior dibandingkan dengan metode klasik. Nah, selanjutnya kita beralih ke klasifikasi teks. Kami menggunakan dataset emot, emotion Twitter yang berisi tweet dan label emosinya. Kita langsung saja ke teks klasifikasi menggunakan machine learning klasik. Nah, untuk klasifikasi teks menggunakan classical machine learning, kami mengimplementasikan convectorizer dan model logistic regression. Nah, pada sel pra pemrosesan ini, dataset trend CSV dan file CSV dimuat dan digabungkan kolom tweet, lalu dijadikan fitur X dan kolom label sebagai target Y. Teks diproses lowercase, hapus tanda baca, atau stop words, menggunakan fungsi preprocess text. Label di-encode menggunakan label encoder. Teks kemudian divektorisasi menggunakan TF-IDF vectorizer dengan max features 5000. Untuk pertama kita proses, kita import dulu OS, pandas, convectorizer, ordinal encoder, dan train test split-nya. Setelah itu kita load datasetnya, lalu kita gabungkan trend dan value-nya. Lalu kita ambil kolom teks dan labelnya, encode label, dan vectorizer dengan convectorizer bigram. Nah, langsung ke sel kedua. Di sini kita juga mengimport logistic regression yang berasal dari scalar linear model, import F1 score dan klasifikasi report, import ordinal encoder juga, dan mengimport pandas. Setelah itu kita modeling dulu logistic regression-nya, lalu kita load dataset. Setelah itu kita encode label testnya pakai encoder dari training, lalu kita vektorisasi, terus kita prediksi. Setelah itu kita evaluasi F1-nya dan kita keluarkan laporan klasifikasinya. Nah, output menunjukkan kalau F1 score saya itu ada di 0,6172. Nah, laporan klasifikasi ini memberikan metrik detail per kelas. Sebagai contoh, kelas FAIR memiliki F1 score yang relatif tinggi atau 0,68. Sementara kelas Sadness menunjukkan F1 score yang lebih rendah atau 0,54. Hal ini mengindikasikan bahwa model memiliki tantangan yang lebih besar dalam memprediksi emosi sadness. Setelah itu kita lanjut ke B2B, yaitu teks klasifikasi menggunakan deep learning.
Nah, untuk penjelasan di B2B ini, pada sel pra-pemrosesan, dataset pelatihan, validasi, dan pengujian dimuat, teks dari kolom tweet diproses dan kemudian ditokenisasi menggunakan tokenizer dengan 6 word 1000 OOV token eh, OOV token dan lower sama dengan false. Hasil tokenisasi diubah menjadi urutan sequence dan di padding agar memiliki panjang seragam atau maksimal length-nya itu 100. Label target di-encode menggunakan label encoder dan diubah menjadi format one hot encoding. Nah, setelah itu kita masuk ke sel kedua. Model deep learning dibangun dengan lapisan embedding input dimensi 10.000, lalu output dim 64, lalu input length dengan maksimal length diikuti oleh global max polling ID 1D, lapisan dense 64 neuron dengan aktivasi relu, dropout, dan lapisan dense. Terakhir untuk output dengan aktivasi softmax. Model dikompilasi menggunakan optimizer Nadam dan fungsi loss kategorikal. Cross entropy, proses pelatihan dilakukan selama 5 epochs dengan verbose, satu untuk memantau progres. Pertama, kita mengimport dulu sequential, embedding, global max, satu dimensi, dense, dropout. Lalu kita mengimport Nadam, F1 score, klasifikasi report, lalu NumPy, setelah itu kita import juga TensorFlow. Nah, pertama kita akan membangun model sekuensialnya. Nah, itu kita mengkompilasi model. Eh, Lalu kita akan menampilkan pesan atau melakukan prediksi probabilitas kelas pada data pengujian. Setelah itu kita menghitung F1 score-nya. Lalu kita akan menampilkan F1 score. Nah, F1 score yang diperoleh adalah 0,6013. Nilai ini sebanding dengan pendekatan klasifikasi teks menggunakan metode klasik. Nah, classification report merinci performa per kelas di mana kelas Sphere menunjukkan performa baik, namun kelas Sadness masih memiliki advance score yang lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa model deep learning sederhana ini mungkin memerlukan arsitektur yang lebih kompleks atau pelatihan yang lebih ekstensif untuk mencapai performa yang lebih tinggi pada dataset teks ini. Itu kita lanjut ke B3, yaitu tabular data klasifikasi. Kita langsung ke B3A, yaitu klasifikasi menggunakan machine learning klasik. Yang dimana untuk mengklasifikasi data tabular menggunakan classical machine learning, saya menggunakan model logistik regresif. Nah, pada sel pra pemrosesan ini, dataset pelatihan dan pengujian dimuat, kolom target credit score atau credit score diidentifikasi secara dinamis. Fitur kategorikal diisi dengan missing dan di-encode menggunakan ordinal encoder. Fitur numerik yang hilang diisi dengan nilai 0 dan di-impute menggunakan simple imputer dengan strategi median. Label target di-encode menggunakan label encoder. Data pengujian difilter untuk memastikan hanya label yang dikenal dan diproses. Nah, di sini kita akan mengimport Panda, NumPy, ordinal encoder, label encoder, simple imputer, lalu dan juga F1 score sama klasifikasi report. Nah, setelah itu kita membaca dataset pelatihan dan pengujian. Lalu kita mengidentifikasi kolom target secara dinamis. Setelah itu kita memisahkan fitur dan labelnya, fitur X dan Y. Lalu kita mengidentifikasi kolom kategori dan numerik. Setelah itu kita mengisi nilai yang hilang pada kolom kategorikal. Lalu kita menginisialisasi dan menerapkan simple imputer
kita menerapkan sebuah filter pada kolom numerik. Lalu menginisialisasi dan menerapkan label encoder pada label target, memfilter data pengujian hanya untuk label, lalu menampilkan dimensi data dan informasi kelas. Nah, output yang didapat yaitu eh, label X itu setelah di training itu 70.001 dan 28. Label X yaitu setelah di training code itu dapat di 7.001. Untuk outputnya seperti ini. Jadi ada 3 kelas yaitu good, poor, dan standar. Oke, kita ke sel 2 yaitu testingnya. Di sel kedua ini kita menggunakan model logistic regression dilatih menggunakan data yang telah diproses. Prediksi dilakukan pada data pengujian performa model dievaluasi dengan advanced score dan klasifikasi report. Dimana kita mengimport model logistic regression, mengimport advanced score, dan mengimport label encoder. Oh. Nah, untuk hasil dari B3A ini itu 0,5102. Laporan klasifikasi ini menunjukkan bahwa model ini memiliki kesulitan dalam memprediksi kelas good yang memiliki presisi dan recall yang rendah yaitu 0,36 dan 0,12 berturut-turut. Hal ini mengindikasikan perlunya optimasi yang lebih lanjut atau penggunaan model yang lebih kompleks untuk kelas tersebut. Nah, itu kita lanjut ke B3B. Nah, di sel pra pemrosesan ini kita mengulang langkah-langkah dari B3A dengan penambahan konversi label target ke format one hot encoding yang diperlukan untuk model deep learning. Jadi untuk code-nya itu seperti ini. Nah, di sini kita mendapat output yaitu label X di 7.000 sekian, label Y di 7.001 dan 3. Label X setelah dites, setelah filter juga itu di 29.000. Lalu label Y tes kategorinya di 29.000,3. Bukan, 3. Nah, di sini kita dapat jumlah kelas 3 dan kelasnya itu good, poor, dan standar. Nah, terus kita di sel kedua ini model MLP yang dibangun dengan beberapa lapisan dense dan dropout. Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss categorical cross entropy. Proses pelatihan dilakukan selama 30 efforts dengan validasi split 0,2 dan early stopping sebagai callback untuk mencegah overfitting dan mengembalikan bobot yang terbaik. Di sini kita diimport lagi modul-modul yang ada di sel atas. Lalu kita ambil variabel dari sel 1 yang dibutuhin, yaitu xtrain, ini x, y, dan number class. Nah, setelah itu kita membangun model sekuensial menggunakan MLP. Lalu kita mengkompilasi model. Setelah itu kita menginisialisasi early stopping callback. Nah, di sini kita setelah itu menampilkan pesan dan melakukan prediksi probabilitas kelas pada data pengujian, menghitung advanced score, dan menampilkan laporan klasifikasinya. Nah, hasil evaluasi menunjukkan kalau advanced score yang didapat itu 0,6418. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan klasik yang mengindikasikan bahwa model deep learning lebih efektif untuk dataset tabular ini, terutama dengan pra-pemrosesan yang cermat dan pengangguran dan penggunaan early stopping untuk mengoptimalkan pelatihan. Lalu klasifikasi report juga menunjukkan peningkatan performa di seluruh kelas. Oke, setelah itu kita lanjut ke clustering.
Kita langsung ke clustering. Di sini pada sel pemrosesan ini, data frame customer segmentation CSV dimuat kolom yang mengandung ID jika ada, dihilangkan. Kolom-kolom dipisahkan menjadi numerik dan kategorikal. Nilai yang hilang pada kolom numerik ini diisi dengan median menggunakan simple imputer, sedangkan nilai yang hilang pada kolom kategorikal diisi dengan string unknown dan kemudian di-encode menggunakan ordinal encoder. Seluruh fitur kemudian distandarisasi menggunakan standar scalar. Hasilnya adalah DF scaled data yang siap di klasterisasi. Lalu di sel kedua ini, algoritma Kamins clustering diterapkan untuk menentukan jumlah cluster K yang mengoptimalkan. Kami melakukan iterasi untuk berbagi nilai K dari 2 hingga 8, menghitung sum of square error atau SSE serta silhouette score, grafik elbow, metode dan silhouette analisis ditampilkan untuk membantu menentukan optimal berdasarkan analisis. Nilai optimal kemudian digunakan untuk klasterisasi akhir. Nah, output menampilkan evaluasi elbow method dan silhouette method dan silhouette analisis. Grafik ini adalah alat bantu untuk menentukan nilai K yang optimal. Pada kasus ini, optimal K yang teridentifikasi berdasarkan silhouette score adalah 2. Ringkasan hasil mengkonfirmasi bahwa metode yang digunakan adalah Kamins clustering dengan jumlah cluster optimalnya adalah 2. Dan yang terakhir adalah image clustering. Kita skip hasil download datanya. Lalu kita masuk ke pre-processing data. Oh ya. Nah, sebelumnya di image clustering ini, untuk klasterisasi citra, kami mengadopsi pendekatan ekstraksi fitur HOG atau histogram of oriented gradient dan reduksi dimensi menggunakan PCA atau Principal Component Analysis, diikuti dengan klasterisasi Kamins. Dataset citra yang digunakan berasal dari kumpulan gambar hewan. Citra-citra ini diunduh dari Kaggle dan disiapkan dalam folder Animal Zoo. Nah, pada sel pra-pemrosesan citra dari folder Animal Zoo ini dimuat setiap citra di resize menjadi 64 kali 64 pixel dan dimuat di setiap citra diubah ke skala abu-abu grayscale sebelum fitur HOG diekstraksi. Proses ekstraksi ini melibatkan iterasi dan penanganan kesalahan untuk memastikan kelancaran pemrosesan. Hasilnya adalah array fitur HOG dari semua citra. Di sini kita mengimpor model OS, mengimpor NumPy, mengimpor Emrit, RGB to Gray, Resize, HOG, dan TKDM. Ya, setelah itu kita menentukan foldernya. Kita menggunakan folder Animal Zoo. Kita mendapatkan daftar pet citranya. Lalu kita memfilter berdasarkan ekstensi. Lalu kita list untuk menyimpan fitur dan setelah itu kita iterasi melalui setiap pet citra dengan progress bar. Nah, setelah itu kita akan menampilkan pesan error continue dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, pada sel kedua ini PCA diterapkan untuk mengedukasi dimensi fitur HOG menjadi 2 komponen. Hal ini membantu visualisasi cluster. Nah, klasterisasi Kamins dilakukan dengan mengiterasi nilai K dari 2 hingga 9 dan SSE serta silhouette score dihitung untuk menentukan K yang optimal. Grafik evaluasi ditampilkan untuk membantu analisis. Setelah menentukan K
optimal misalnya di sini adalah 3, klasterisasi final dilakukan, output akhir menampilkan ringkasan klasterisasi distribusi citra per klaster dalam format yang ringkas. Nah, adalah dan yang terakhir PCI diterapkan untuk mereduksi dimensi feeder hockey menjadi 2 komponen. Hal ini membantu. Nah, kita langsung ke outputnya. Output menampilkan grafik elbow curve dan silhouette score. Grafik ini digunakan untuk menentukan optimal berdasarkan analisis optimal K untuk ditetapkan sebagai 3. Ringkasan hasil menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah Cummins dengan 3 klaster optimal. Distribusi citra per klaster juga ditampilkan seperti klaster 0 berbanding 1039 image, klaster 1 yaitu 1359 image, dan klaster 2 yaitu 2030 image. Ini mengindikasi bahwa citra hewan dikelompokkan berdasarkan kemiripan fitur HOG. Ya, sekian penjelasan hasil UAS data mining saya. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.